Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung unggah ke YouTube nyaman. Langsung unggah Pak. Langsung upload. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anfur 'alaina rahmatak waj'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrah wa nafa'na wal muslimina bi 'ulumihi wa 'ulumis salihin. Amin. العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه ويكشف به عن القلب قناعه. Adapun ilmu yang bermanfaat huwa ilmu nafi' alladhi yanbasit fi sadri syu'a'u, yaitu ilmu yang meluas di dalam hati. Syu'a'u apa? Sinarnya ya ilmu Allah. Wa yukshafu bihi, dan disingkap bihi dengan ilmu, anil qalbi, dari hati, qina'uhu apa? Topengnya qalb atau tutupnya qalb, atau kalau di dalam sebagian riwayat wa yang kasyifuh, dan tersingkap. Jadi ilmu yang bermanfaat ini kan tinjauan tasawuf, tinjauan hakikat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmu billahi ta'ala, ilmu yang bisa mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu kata ulama, al-ilmu fi sadri kal misbahi fil bait. Ilmu itu seperti halnya pelita yang ada di dalam rumah yang bisa menerangi hati. Ketika ilmu itu belum bisa menenangkan hati, menyejukkan hati, mendamaikan hati, jangan-jangan belum sampai kepada al-ilmu nafi'. Ilmu apa saja itu? Artinya ilmu dari tauhid, fikih, akhlak, apalagi kalau di dalam ilmu tasawuf, ya ilmu tasawuf memang artinya qina'uhu, penutup. Qina' itu penutup atau penutupnya hati atau topeng. Yang bisa membuat hati kita itu damai, tenang, itu yang memang kita cari. Karena ketenangan sudur wal qulub ini yang akan menenangkan jiwa kita di barzakh sampai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga banyak dikatakan al-ilmu nafi' ilmu tasfiyatil qulub, ilmu yang membersihkan hati, menyinari hati, menenangkan hati, mendamaikan hati. Allah. Ya tentunya yang bisa lebih membuat hati kita cinta kepada akhirat daripada dunia. Bahkan yang bisa membuat kita cinta kepada Allah daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala, di anna ghairallah minal awliya, karena selain Allah semua bisa berubah, yang tidak berubah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi langgeng karena dilanggengkan nanti di surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang langgeng zati hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang lain karena dilanggengkan. Khalidina fiha ay mukhalladuna fiha. Orang-orang yang langgeng di surga karena dilanggengkan oleh Allah subhanahu
karena sudah janjinya Allah. Artinya apabila Allah berkehendak mau diapakan saja, mau dibagaimanakan saja, sudah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba. Mau menuntut mana? Kita sudah diciptakan seperti ini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi jadi orang yang berislam, beriman, apalagi bisa banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri saja. Kalau kata Sayyidina Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, laisal ilmu bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat haji katanya. Ini wa innama huwa nurun yakdibu Allah taala fil qulub. Ilmu itu adalah nur yang dicampakkan oleh Allah di dalam hati. Kita ngaji mulai dulu enggak pernah ini, enggak merasa ngaji terus. Nah, jadi pasti itu ada, insya Allah pasti ada, insya Allah. Kemudian berkumpullah dengan orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahasan ke hadis kalau menembus Muhyiddin udah nembus selera pun lain. Nah, itu pasti ada sambungan kalau sudah seperti itu pasti. Karena manfaatnya ilmu itu ketika bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan rasa dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Junaid rahimahullah taala, al-ilmu an ta'rif rabbak wa la ta'du qadrak. Ilmu itu ketika kamu bisa mengenali Tuhanmu dan tidak menentang akan takdirnya yang telah diberikan kepadamu. Silakan masalah takdir kini baru lagi kan. Kita cuma menghun maca sih tahu nih. Cerita sih tahu nih. Beda cerita tentang kula berikut di semakin ketika cepok musibah pas madebu mun setia kok percaya ke takdir. Mbak mulai lamba ikut pun percaya oleh ngaji kok. Mun setia percaya kok takdir. Ketika engkau berusaha kini kan di masalah yang berhubungan dengan pidana. Sudah semua dikerahkan. Uang iya, polisi iya, pengacara iya, nikah. Pas tarik kapi, bang hilang posisi polisi hilang, pengacara hilang kapi, hukuman tetap. Hari pola saya kocak takdir, abai aja. Iya termasuk usahaan bandar takdir gila. Takdir Gusti Allah. Maksudnya kau percaya ke takdir. Mun mulai lembak. Iya percaya ke karena ide ngaji kun. Nih pelajaran kun. Artinya mun setiap percaya kok benar takdir Gusti Allah. Ketika kemampuan kita ini sudah tidak ada sama sekali. Benih tak usaha, benih tak doa. Ngaji iya, tangis iya. Karya mari. Gusti Allah mulai kasokan yang blek ada nak kapiwan. Jadi dalam bacaan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ongkur. Apal kopi. Tapi pakun. Mungkin apal keempat. Tapi untuk merasakan ya Allah. Ya Allah. Makanya kalau menurut imam-imam seperti Abil Hasan Asy'ari juga seperti Imam Ghazali, belajar tasawuf itu wajib. Karena memang rukunnya agama kan 3. Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu tasawuf. Udah iman Islam. Ya, namanya saja ihsan, itu di dalamnya itu ilmu tasawuf. Kalau bahasanya Ibnu Taimiyah, ilmu tazkiyatun nafs. Suluk kata lainnya. Al-Imam Asy-Syadzili ada apa Asy-Syadzili? Man lam yataghalghal fi hadzal ilm mata musirran 'ala al-kaba'ir. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang tidak betul-betul belajar ilmu tasawuf bisa jadi dia akan mati banyak melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Gampang sombong, gampang ujub, gampang riya, dan tidak bertobat kepada Allah atas dosa-dosa batiniyah qalbiyahnya itu. Kalau di dalam ilmu tasawuf, dosa hati seperti kibr, seperti riya, seperti ujub, itu asyaddu min al-ma'asi al-zahirah. Lebih dahsyat daripada maksiat zahir.
kesombongan. Lebih kenapanya? Lebih bahkan minaz zina. Kedudukannya. Iya, Bukan masalah Allah sih. soalnya pas nentang, Mas. Nentang kekasokan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan zikir, dengan kita berkumpul, dengan kita mendengarkan sirah al-ulama al-ulia, ini banyak yang cerita itu bukan nggak berguna. Apa kata Imam Junaid itu? Hikayatus salihin junun min junudillah. Hikayat salihin itu hikayatus salihin jundun min junudillah. Alladhi qadafahu Allah Ta'ala fi qalbi ibadih. Allah, ceritanya salihin itu tentara-tentara Allah yang memang dikehendaki, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diletakkan di setiap hamba-hamba yang dikasaukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya pun benda makhluk saya bukti saya untuk abad dalam bidin. Kata apa? Makhluk saya cipta pada abad secara terusan. Terus? Jadi roh ya bang, roh pada Oh, roh. Kini ka abali kata pun Gusti Allah, kulir ruhu min amri Rabbi. Kini ka pasti ikhtilaf. Pasti ikhtilaf. Ketika kiamat, napaan saya tinggal bergusti Allah, kini ka juga ikhtilaf. Berdaya saya debu, malaikat Jibril Pak saya tak juga. Berdaya saya debu punten malaikat Jibril. Termasuk pencatatan amal, Pak saya tak punten. Oke Pak. Oke. Mereka mau. Malaikat maut. Berdaya saya debu. Beda ada 4 kalau tidak keliru perkara dari golongan malaikat, dan juga surga dan neraka, dan termasuk ruh dari debu itu tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jumhur ulama mengatakan semua hancur. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan ada bu limanil mulkul yawm lillahi wahidil qahar. Tak ada orang. Oh, tak ada. Malaikat maut setuju pakon matian selain ben garip men Gusti Allah. Tekan malaikat maut Sampai cabut TV. ketina apa? Kini patian juga. Iya kutu mati. Cabut TV. Ya pun men malaikat maut. Acara ini. Allah. Gusti Allah ada bunyi menil mulkul yaum. Gusti Allah ada buang tazul yaum ayyuhal mujrimun. Mana Pak? Saya buka kakak setia. Dimana setia siratul lamba sibat mahebat lamba dimana? Sempet yongku. Ada. Mun pon tada ngak kini kenyaman lagi. Jadi mahebu beda boleh. Pemeter Gusti Allah. Apa kecubaan ini kan cek kasokan Allah ni. Gimana beli ke sini kata tauhid. Gusti Allah nyipta kebagusan kecubaan. Lagi. Mungkin ampun ketika padahal mungkin nikah abah tak luas. Abah tak luas. Allah. Tak ada jalan lain kecuali abah syukur Gusti Allah. Artinya kelangkong ampun ipele sang ajunan teti orang yang selamat. Paski abah hasah. Merodar Gusti Allah mata nisar jo aro tindak gerteng bae jelaka. Dan kisi puli bare. Iman karat tina ruaja. Aro tindak ni surah kadang iman imanan siapa bentar Gusti Allah. Gusti Allah saya kasokan. Lah syukur kita Gusti Allah abah berarti orang yang beriman ke Gusti Allah dan ke perkara-perkara saya wajib diimani. Sudah. Jangan pernah berpikir tentang orang itu kenapa celaka dan kenapa celaka artinya si abah ke Gusti Allah. Apa mai celaka Gusti Allah? Pikir abah bagaimana caranya supaya tidak termasuk orang yang kelas. Karena tentu aja makhluk kan, termasuk kelakuan itu kan makhluk. Cuman di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kain toh framing bacaan paringin penjelasan saya menyegarkan pikiran Imam Al-Asy'ari atau Al-Maturidi kecubaan kebagusan pada makhluk ben Gusti Allah ben lay torongin pedoman lengkap ben gaedah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjabarkan Al-Qur'an. Pilih yang baik, jangan engkau dekati yang jahat, maka kamu akan selamat. Anda kalau maksa
melakukan kejahatan itu, maka Allah SWT akan menyiksa kamu karena kamu telah berani memutuskan diri kamu dari kebaikan yang di sana ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ampun, pahami kan ketika jangan suatu jana kasokan Gusti Allah. Nah, iya kasokan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan kasokanin tetimonosah penibri bimbingan bergusti Allah pedoman Al-Qur'an dekat dengan yang menyaran muallimuh yaitu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muallim al-kabir